PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. BPUPKI sukses menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi hukum dasar negara yang tak lain adalah Undang-Undang Dasar. Di hari yang sama, yaitu 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Untuk mencapai tujuan terbentuknya PPKI, pada 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh yakni Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Wedoningrat menemui Jenderal Besar Terauchi Saigon Shikikan di Saigon. Di pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Dr. Handus Muhammad Hatta sebagai wakil. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI melibatkan sejumlah anggota yang berasal dari tokoh nasional tiap daerah. Adapun tokoh tersebut ialah 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, serta 1 orang dari golongan Tionghoa. Apa sih tujuan dibentuknya PPKI? Tujuan dibentuknya PPKI adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah penduduk militer Jepang pada bangsa Indonesia. Dalam mencapai tujuan PPKI, ada beberapa golongan muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia dipercepat dan diproklamasikan tanpa persetujuan militer Jepang. Sejarah singkat PPKI. Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengharapkan dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang, mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI diresmikan. Dr. KRT Rajiman Wedoningrat ditunjuk sebagai ketua dan didampingi oleh Raden Panji Soroso dan Ichibangase Yoshio sebagai wakil ketua BPUPKI. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Selama berdiri, BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang dan pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Rumusan dasar negara itu diberikan oleh 3 tokoh, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan itu diberi nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Sebelum masa resensi BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas mengusulkan dasar negara pada BPUPKI. Sidang Ketua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar Negara, ekonomi, serta pendidikan di Indonesia. Setelah sidang kedua, BPUPKI pun dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugas dengan baik. Setelah BPUPKI dibubarkan, barulah dibentuk PPKI diberikan tugas meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga diberi tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi
Ho Chi Minh, Vietnam. Setelah diresmikan, PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat pada 16 Agustus 1945 pun dibatalkan karena peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah penculikan yang dilakukan oleh golongan muda seperti Adam Malik dan Khairul Saleh yang menculik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan anggotanya menyusun rencana untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Namun, rencana tidak semulus yang dibayangkan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana perebutan kekuasaan tersebut. Rencana proklamasi awalnya akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Bahkan teks proklamasi dan bendera merah putih sudah dikibarkan sejak 15 Agustus 1945. Karena tidak adanya kabar dari Jakarta, Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan golongan muda di Jakarta. Namun, Yusuf Kunto hanya menemui Ahmad Subarjo di sana. Pada akhirnya, Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta, Fatmawati, serta Guntur. Ahmad Subarjo membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan. Proklamasi dikumandangkan dengan naskah yang diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Angkatan Laut Jerman, yaitu Mayor Dr. Hermann Kandeler. Tugas PPKI yaitu menyusun dan mengesahkan konstitusi, menyusun dan mengesahkan dasar negara, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, memperjelas wilayah-wilayah. Sidang-sidang dalam sejarah PPKI. Pertama, sidang pertama PPKI dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Penjambon yang menghasilkan keputusan mengesahkan Undang-Undang 1945, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional. Sidang kedua PPKI dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan membentuk pemerintahan daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian, membentuk 4 menteri negara, membentuk tentara. Sidang ketiga PPKI dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut, yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BNI.